البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Pada pertemuan lewat semuanya beliau ini bab tentang al-musaqah wal ijarah. Ini bercocok tanam dan al-ijarah, persewaan, sewa menyewa. Disebutkan oleh beliau beberapa hadis tentang disyariatkan muzara'ah. Ini bercocok tanam dengan seorang menyerahkan pohon, kemudian pohon itu diberikan suqya, air. Kemudian hasilnya dibagi, buahnya dibagi. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ahlu Khaybar. Orang-orang Khaybar Yahudi mereka bekerja, kemudian hasilnya separuh diberikan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Kemudian terakhir disebutkan tentang yakni qira', yakni menyewa tanah. Ya. Kalau al-musaqah itu berupa pohon, kalau muzara'ah itu berupa tanah yang disewakan. Itu juga disyariatkan. Adapun hadis yang menyebutkan itu dilarang, menyewa tanah dilarang adalah bagaimana kalau kemudian upahnya itu berupa bagian tanahnya. Sudah kita sebutkan, umpamanya seorang punya 2 hektar. Ya, kemudian yang punya tanah ini menyewakan kepada pekerja. Kemudian pekerjanya mengambil upah dari 1 hektar yang kanan, umpamanya, kemudian pemiliknya 1 hektar yang kiri. Nah, maka ini tidak boleh. Karena apa? Karena kadang-kadang yang ini dapat hasil, yang ini tidak dapat hasil. Tapi kalau kemudian suatu yang maklum, yang diketahui seperti menyewa dengan tanah, dengan emas atau perak atau uang, ya maka ini boleh. Jadi demikian disebutkan. Kemudian juga nanti akan disebutkan bagaimana kalau seseorang menyewa dengan ya sewanya hasilnya dari buah, itu disebutkan tidak boleh. Tapi kalau diniatkan dengan muzara'ah atau musaqah, jadi bercocok tanam, boleh. Paham? Jadi kalau umpamanya dia menyewa tanah, kemudian upahnya dengan hasilnya, itu malah tidak boleh. Tetapi kalau diniatkan menyewa tanah, ya dengan maksud adalah musaqah, dia mengurusi tanaman tersebut atau mengurusi tanah tersebut, boleh. Ya beda. Jadi kalau sewa menyewa kemudian hasilnya berupa buah, malah tidak boleh. Tapi kalau dia yakni mengurusi tanahnya, mengurusi yakni pupuknya, mengurusi tanamannya itu malah boleh. Sebagaimana Nabi melakukan kepada orang-orang Khaybar, ya berupa tanah, ya demikian juga berupa pohonnya. Kemudian hasilnya apa? Buah yang keluar. Demikian. Tapi kalau sewa menyewa tanah, ini ada tanah ya 1 hektar. Upahnya apa? Upahnya nanti hasilnya, itu malah tidak boleh. Demikian. Tapi kalau dengan menggunakan emas dibayar malah boleh. Berikutnya akan disebutkan di sini oleh beliau. Ya, di permasalahan kemarin itu disebutkan di antara masalah permasalahan takjirul ard bi juz'in musya' mimma yakhruju minha. Tadi kita sebutkan. Ya, ini takjir ijarah, menyewa tanah ya dengan upah apa yang keluar darinya. Maka seperti ini disebutkan kebanyakan ulama melarang. Karena sewa menyewa dengan sesuatu yang majhul, belum jelas ada hasil atau tidak. Ya, demikian. Wa man syarata 'iwatan al-ijarah yakuna ma'luman. Ya, yang benar adalah untuk kemudian sesuatu yang itu diketahui. Upahnya berapa, sewa menyewa tanah ini umpamanya 1 juta atau 2 juta menyewanya, maka boleh. Kemudian disebutkan di situ pendapat Imam Ahmad mengatakan boleh kalau disebutkan oleh Ibnu Qudamah kalau dia itu memasukkan padanya muzara'ah atau musaqah tadi. Ya, jadi tanamannya itu dia mengurusi, hasilnya separuhnya sebagaimana Nabi melakukan pada orang-orang Khaybar. Paham? Ya, ini demikian. Jadi kalau menyewa tanah dengan niat nanti hasilnya itu nanti upahnya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Kadang-kadang untung, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada hasilnya, kadang-kadang enggak. Tapi kalau diniatkan ya dengan dia itu mengurusi tanamannya, maka boleh. Berikutnya hadis nomor 899. Ini sekarang permasalahan al-ijarah, sewa menyewa atau pekerjaan. Demikian juga masalah pekerjaan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, hadis ini sebuah Imam Bukhari, tentang masalah hijamah, tentang masalah bekam, boleh atau tidak?
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ihtajama Rasulullah SAW. Nabi SAW beliau meminta untuk dihijamah, dibekam. Wa ata alladhi hajamahu, dan Nabi memberikan pada orang yang dia itu membekamnya, bekam, tahu kan bekam sesuatu yang ma'ruf, dikeluarkan darah di bagian tubuh, termasuk tata cara pengobatan. Ya kalau dulu menggunakan yakni koron, yakni tanduk kemudian disedot. Kalau sekarang ada alat ya kan gitu, dikeluarkan darahnya. Ini hijamah, bekam. Dan Nabi memberikan kepada orang yang membekam itu ajrohu, upahnya. Disebutkan namanya Abu Taibah yang membekam itu, seorang sahabat. Walau kan haraman, kalau itu suatu yang haram, lam yu'tihi, Nabi tidak akan memberikan upah. Ini dalil yang paling kuat bahwa pekerjaan berbekam itu adalah boleh. Walaupun para mengatakan sebagian mengatakan itu makruh, ya, karena ada hadis yang lain. Rawal Bukhari, semua Imam Bukhari. Bukan Rafi' bin Hadid, dari sahabat Rafi' bin Hadid radhiyallahu anhu, semua Imam Muslim ini hadisnya. Kalau beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kasbul hajjam khabith. Upah orang yang membekam itu khabith, jelek. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Inilah diantara dalil sebagian mengatakan tidak boleh karena Nabi mengatakan upahnya bekam itu jelek. Hasilnya hasil yang jelek. Tapi hadis tadi yang kita baca tadi menunjukkan Nabi melakukannya. Dari situlah sebagian ulama mengatakan makruh untuk menjamak antara yang pertama dan yang kedua. Pekerjaan yang kadang mereka dulu tidak menyukainya. Juga jazur itu, yakni tukang potong ayam atau tukang potong kambing, itu dulu pekerjaan-pekerjaan yang dijauhi oleh sebagian orang-orang yang ada di zaman dulu. Ya demikian. Wah itu halal. Pekerjaan yang halal. Berikutnya hadis nomor 901. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini semua Imam Muslim. Kalau kita sebut hadis Bukhari atau Muslim, pasti sahih kan itu. Kecuali kalau di situ dibicarakan. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla hadis qudsi, salah satu ada 3 jenis. Ana khasmuhum yaumil qiyamah. Aku yang akan mendebatnya pada hari kiamat. Rajulun a'tabi tsumma qadara. Seseorang yang memberikan kepadaku kemudian dia berkhianat, berjanji semisalnya kemudian dia berkhianat. Wa rajulun ba'a hurran. Seseorang menjual orang yang sudah merdeka. Ya, seorang yang dia itu mengetahui ini orang merdeka kemudian dijual, maka ini nanti akan menjadi yang akan didebati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang berat. Fa'akala samanahu, kemudian dia memakan harganya. Orang baik-baik, orang merdeka kemudian dijual, kemudian dia memakan hasilnya itu. Wa rajulun ista'jara ajiran, seseorang mengambil buruh. Ya, mengambil buruh, seorang buruh. Fastaufa minhu, kemudian buruh ini bekerja untuk dia, memenuhi pekerjaannya. Walam yu'tihi ajruhu, tidak membayar upahnya. Ini seorang melakukan dosa besar. Orang Muslim, semua adalah Muslim. Ini menunjukkan bahayanya seorang yang dia itu mempekerjakan orang kemudian tidak membayar upah. Ini kedzaliman, termasuk doa yang tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijab. Ya, seorang yang dia itu doa orang yang dizalimi. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Berikutnya hadis nomor 902. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran, sesungguhnya yang paling berhak kalian mengambil atasnya ajran, upah itu kitabullah. Kitabullah ini Al-Qur'an. Akhrajul Bukhari, semua Imam Bukhari. Sini para ulama bicara hadis ini, demikian juga ayat Al-Qur'an banyak sekali. Ya, wa ma asalakum alaihi ajra in ajra ila Allah. Aku tidak minta upah, upahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan lafaz jelas sekali disebutkan, wa ma asalakum alaihi malan. Aku tidak minta kepada kamu uang. In ajra ila Allah. Ini balasanku adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini tadi, bahwa Nabi mengatakan yang paling berhak kamu mengambilnya adalah Al-Qur'an dari upah. Dari sini para ulama terjadi perselisihan.
Kesimpulannya ulama kita lebih condong kalau mensyaratkan tidak boleh. Aku ngajarin kamu Al-Quran, syaratnya aku bayar setiap bulan, aku dibayar 100.000 atau seberapa. Demikian juga menyampaikan hadis. Ya, tetapi kalau tidak disyaratkan, ya, orang dengan tatawuf, ini dengan sukarela memberi dan sebagainya, maka ini boleh. Masuk dalam hadis ini tadi. Yang paling berhak untuk diambil adalah Al-Quran. Sebagaimana juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, waktu itu beliau meruqyah seorang kepala suku, istilahnya, kemudian dengan baca Al-Fatihah, ya, kemudian dia mendapatkan, ya, karena suku kemudian mendapatkan kambing. Demikian. Dan Nabi ya, ini meridhoinya. Ini di antara dalil-dalilnya. Ya, demikian. Jadi kesimpulan tadi, kalau tidak disyaratkan boleh. Oleh karena itu sebagian ulama mencela Abu Nuaim Fadl bin Dukain, Masya Allah, seorang ulama, dia mengambil upah dari tahdits, menyampaikan hadis. Semua para ulama mengenai karena dia banyak anak, sehingga dia sibuk dengan menyampaikan hadis, ya, kemudian dia mengambil upah dari hadis yang dia sampaikan. Ya, demikian. Ya, alangkah beruntungnya seorang kemudian dia dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya hadis nomor, ya, sampai di sini dulu karena panjang ini hadisnya dhaif. Ya, di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.